Salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang di renungan firman Tuhan malam hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan, Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai kita semua. Mari setelah satu hari kita beraktivitas, saatnya untuk bersyukur kepada Tuhan dalam renungan pada malam hari ini. Renungan firman Tuhan malam hari ini diambil dari Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ada peribahasa mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama baik. Ketika orang dipanggil Tuhan atau meninggal, pasti meninggalkan kesan bagi orang-orang yang ditinggalkan, misalnya, keluarga kerabat, teman atau orang sekitarnya. Ada yang sangat mengesankan karena semasa hidupnya banyak berbuat baik, memperhatikan dan menolong orang lain, setia melayani Tuhan, atau mungkin spektakuler prestasinya seperti Michael Jackson misalnya, yang meninggal beberapa bulan lalu, yang sampai-sampai dijuluki The King of Pop. Tapi ada juga yang justru meninggalkan kesan negatif, jahat, kikir, cerewet, sering bolos ibadah, tidak jujur. Adapun penentuan akhir perjalanan hidup manusia adalah penghakiman di hadapan Tuhan kelak. Di hari penghakiman nanti penilaian Tuhan bukan ditentukan karena orang itu kaya, miskin, terkenal, tampan atau cantik, bukan karena prestasinya tinggi dalam bidang olahraga, pernah menjadi presiden atau raja, pernah menjadi artis top, tercatat di Muri, buku rekor dunia. Maaf, Tuhan tidak punya buku untuk mencatat hal-hal demikian. Yang tercatat dalam buku Tuhan adalah perbuatan-perbuatan kita selama hidup. Petik 2. Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, dicatat di dalam 1 Petrus 1 ayat 17. Karena tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Dalam Ibrani 4 ayat 13. Dan buku itu disebut kitab kehidupan. Apakah kita yakin nama kita akan tercanum di kitab kehidupannya? Di hari penghakiman nanti mungkin kita akan dibuat terkejut melihat orang-orang hebat dipermalukan, sementara orang yang kecil, yang tak ternama dan dipandang remeh, namun selama hidupnya mengasihi Tuhan dan setia sampai akhir, diangkat dan dimuliakan Tuhan di sorga. Mumpung masih ada kesempatan, mari kita perhatikan bagaimana kita hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, pertama-tama kami mengucap syukur atas segala limpahan berkat yang Engkau berikan sehingga kami dapat berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan ini kami juga mengucap syukur atas kesempatan hidup yang Engkau berikan. Namun kadang dalam menjalani kehidupan, seringkali kami lalai dan memberontak dengan menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Seringkali kami berbuat dosa dengan melakukan kesalahan yang menyakiti diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami dengan segala kerendahan hati mohon agar diampuni seluruh dosa yang pernah kami perbuat. Biarlah kami menjalani kehidupan selanjutnya dengan tanpa beban setelah diampuni dosanya oleh-Mu, Tuhan. Biarlah kami menggunakan kesempatan yang Kau beri dengan perbuatan yang benar. Adapun jika saat ini kami hendak beristirahat, kami mohon penyertaan-Mu di saat kami terlelap dan hendak tidur. Kami percayakan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami percaya tidak ada perkara yang terjadi tanpa seizin-Mu. Dan biarkan kami bangun esok hari dengan kasih karunia-Mu, penuh dengan pengharapan seperti yang selalu Engkau janjikan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah semua doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus. Amin.